Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Musifa pada mata pelajaran bahasa Arab. Ahlan wa sahlan fi dirasatil lughatil arabiyyah. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh dan soleha, minggu lalu kita sudah belajar tentang al-qiraah yang bertemaan tentang a'malul yaumiyah fil baiti. Pada minggu ini kita akan belajar tentang al-istifham atau kata tanya. Diperhatikan ya videonya agar kalian mudah untuk memahaminya. Nah, kalian bisa buka buku paketnya halaman 28 dan 29. Al-istifham atau kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Arab disebut istifham yang berguna sebagai kalimat pertanyaan untuk menanyakan sesuatu. Al-istifham ialah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu baik yang berakal ataupun yang tidak berakal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-istifham atau kata tanya. Dalam bahasa Inggris, kata tanyanya memiliki rumus sendiri yakni 5W plus 1H. Dalam bahasa Arab juga memiliki kata-kata khusus tersendiri yang digunakan untuk melakukan pertanyaan. Ingin tahu bagaimana kata-katanya? Kata-kata khusus yang digunakan untuk melakukan pertanyaan? Nah, marilah langsung saja kita simak pembahasannya. Jenis-jenis kata tanya yang pertama ada ma, yang artinya apa. Yang kedua madza, yaitu apa yang. Ya. Nah, ma dan madza ini digunakan untuk menanyakan sesuatu jenis nama ataupun bentuk dari sesuatu hal, baik benda ataupun keadaan. Yang ketiga adalah hal. Hal artinya apakah, digunakan untuk menanyakan tentang keadaan sesuatu yang belum diketahui. Biasanya jawaban ini dari pertanyaan hal adalah na'am atau la, ya atau tidak. Kemudian man, yaitu siapa, digunakan untuk menanyakan subjek atau pelaku, ketentuan tokoh dan orang. Kemudian aina, di mana. Kata ini digunakan untuk menanyakan keterangan tempat terjadinya sesuatu hal. Digunakan untuk menanyakan keadaan, cara, serta situasi. Kemudian mata artinya kapan, digunakan untuk menanyakan keterangan waktu kapan suatu hal akan ataupun telah dilakukan atau berlangsung. Jadi jawabannya berupa waktu. Kemudian yang terakhir adalah struktur kalimatnya atau susunannya adalah pada pertanyaan di awal itu harus kata tanya atau istifham.
setelah itu adalah al-makan, yaitu tempat, keterangan tempat. Kemudian fi'il mudhari, kata kerja. Dan yang terakhir adalah maf'ul bi, yaitu objek. Jadi fi'il mudhari dengan maf'ul bi ini adalah tambahan ya. Contohnya adalah perhatikan aina Ahmad. Di mana Ahmad? Berarti kan menanyakan tempat ya. Jawabannya adalah Ahmad, dimulai dari Ahmad ya. Fil ghurfatil julus yushahidu at-televisiun. Ahmad di ruang tamu yushahidu menonton televisi. Ahmad sebagai orang yang ditanyakan ya. Al-alamu fi itu sebagai harfu jar. Al-makan ya, ghurfatul julus nih ruang tamu. Kemudian yushahidu itu sebagai fi'il mudhari atau kata kerja, menonton berarti kata kerja. Sedangkan TV itu adalah objek yang ditonton. Nah, di sini yushahidu ya menggunakan ya. Karena kembali lagi ke domir huwa ya, Ahmad penggantinya huwa, dia laki-laki. Contoh yang kedua adalah aina Rodia. Nah, ini untuk perempuan ya. Aina di depan sebagai istifham dan alamu si Rodianya yang dicari. Kemudian menjawabnya adalah Rodia fi ya harfu jar, ghurfatil mudzakkaro ya di ruang belajar, tudzakiru mengulang-ulang durusaha pelajarannya. Nah, di sini tudzakiru, kenapa bukan yudzakiru? Karena ini kembali lagi si ke Rodia. Kata gantinya yaitu hiya atau dia perempuan. Nah, lanjut. Ingat ya, dalam menjawab soal harus perhatikan domirnya. Jadi, ketika pertanyaannya domir anta atau anti, maka jawabannya harus diganti domirnya menjadi ana. Contoh, apakah kamu sudah makan? Pasti jawabannya ya, saya, ya kan? Sedang apa kamu? Saya sedang menonton TV. Ya. Jadi apabila pertanyaannya menggunakan domir anta atau anti, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, maka ketika menjawab domirnya harus diganti dengan domir ana. Kemudian domir huwa. Jika pertanyaannya menggunakan domir huwa atau dia laki-laki, maka jawabannya domirnya harus tetap ya, maksudnya tetap ya, tidak usah atau tidak perlu diganti. Kemudian kalau pertanyaannya menggunakan domir hiya, maka jawabannya pun dengan menggunakan domir hiya. Jadi yang perlu diganti hanya ketika pertanyaannya menggunakan domir anta atau anti. Penggunaan struktur kalimat tanya atau istifham pada kata tanya hal. Nah, sekarang kita membahas tentang kata tanya hal. Hal itu artinya adalah apakah. Ya, ingat apakah. Artinya jawabannya ya berupa na'am atau ya. Bisa juga berupa la atau tidak. Jadi kalau pertanyaannya hal, jawabannya dua kemungkinan, bisa ya atau tidak. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, jawabannya na'am atau la, otomatis pertanyaannya sudah pasti menggunakan hal. Penggunaan struktur kalimat tanya atau istifham, ya kata tanya hal. Nah, ini juga mempunyai strukturnya, berbeda seperti yang tadi.
Ya. Pada soal untuk istifham selalu ada di depan. Ya, kata tanya itu selalu ada di depan letaknya. Kemudian setelah al-istifham atau kata tanya yaitu baru kata kerja. Ya. Kemudian setelah kata kerja adalah maf'ul bih yaitu objeknya. Ini pertanyaannya. Nah, dalam menjawab susunannya adalah pasti yang pertama adalah na'am atau la. Ya, tergantung jawabannya. Itu yang paling depan. Kemudian setelah na'am atau la baru kata kerja. Kata kerjanya biasanya mengikuti soal. Kalau na'am ya jawabannya ya. Nah, untuk objeknya yaitu nyambung untuk ke kata kerja. Nah, biasanya kalau jawabannya na'am itu sudah pasti sama. Objek pertanyaan dengan objek jawaban itu pasti sama ya kalau jawabannya na'am. Contoh, hal taktubul wajibul manziliyah? Apakah kamu sedang menulis PR? Hal masuk ke istifham, taktubu itu kata kerja menulis, masuk ke fi'il mudhari dan maf'ul bih sebagai objek yaitu yang dikerjakan. Bagaimana cara menjawabnya? Kalau pertanyaannya hal maka jawabannya na'am atau la. Kita berikan contoh na'am dulu ya. Na'am, ya. Aktubu, saya menulis wajibul manziliyah PR. Ya, saya sedang menulis PR. Nah, kamu perhatikan di sini taktubu, di sini aktubu. Nah, kalau taktubu itu domir anta, artinya pertanyaannya kamu. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kalau pertanyaannya kamu, maka jawabannya harus saya. Jadi yang tadinya taktubu, ya domir anta, ciri-cirinya adalah ta di depan, maka ketika menjawab taktubu taknya diganti jadi a. Karena saya itu domirnya huruf a ciri-cirinya ya. Kemudian contoh yang kedua, hal takro'ina durusaki? Apakah kamu sedang membaca pelajaranmu? Ya. Maka cara menjawabnya, contoh, na'am ya. Ya, na'am. Aqra'u durusi, saya sedang membaca pelajaranku. Di sini pertanyaannya takro'ina, domir anti. Ya, anti, kamu. Maka jawabannya juga harus saya. Ya, anta atau anti pertanyaannya jawabannya harus menggunakan saya. Saya ciri-cirinya ada alif di depannya jadi akro'u. Tadinya takro'ina diganti jadi akro'u. Kemudian contoh jawabannya la ya, menggunakan la. Seperti biasa sama susunnya al-istifham, kemudian fi'il mudhari atau fi'il atau kata kerja, kemudian maf'ul bih atau objek dengan jawabannya na'am atau la yang di depan. Kemudian kata kerja baru objek. Hal tadrusu lughatul Injiliziyah? Apakah kamu sedang belajar bahasa Inggris? Hal istifham tadrusu belajar lughatul Injiliziyah yaitu bahasa Inggris. Jawabannya la. Tidak, adrusu, saya belajar al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab. Kalau jawabannya la, maka maf'ul bih pertanyaan dengan maf'ul bih jawaban itu berbeda. Ya. Nah, ini pertanyaannya pakai domir anta tadrusu, maka jawabannya harus domir ana adrusu. Contoh kedua, hal takro'ina darsa? Apakah kamu sedang membaca pelajaran? Takro'ina domir anti,
Ya, kamu? Maka jawabannya la, tidak. Aqra'u, saya sedang membaca Al-Quran. Jadi maf'ul bih pada pertanyaan berbeda dengan maf'ul bih pada jawaban, ya. Baiklah, itulah penjelasan dari Bu Sifa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang, kemudian dipelajari lagi agar lebih paham. Cukup sekian dari Bu Sifa. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.